Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Tania dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linear pada penawaran dan fungsi linear pada permintaan. Sebelum kita lanjut, apakah kalian udah pada tahu apa itu fungsi linear? Fungsi linear adalah model matematika yang menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan pangkat tertinggi satu, sehingga membentuk garis lurus seperti harga dan kuantitas, atau bisa disebut juga jumlah barang. Biasanya, fungsi linear di dalam dunia matematika akan selalu berkaitan dengan variabel, konvensien, dan konstanta. Fungsi ini sering digunakan untuk menyederhanakan dan menganalisis masalah ekonomi, seperti fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi ini dapat ditulis dalam bentuk umum, Fx sama dengan Mx tambah B, di mana M adalah kemiringan perubahan konstanta, dan B adalah titik potong sumbu Y, nilai awal saat X sama dengan 0. Di dalam fungsi linear terdapat dua elemen. Pertama, gradien. Gradien adalah nilai yang menunjukkan seberapa curam atau landai sebuah garis pada grafis, yang dihitung sebagai perbandingan antara perubahan vertikal Y dan perubahan horizontal X. Dalam ekonomi, gradien negatif ditunjukkan oleh kurva permintaan, artinya semakin tinggi harga, jumlah barang yang diminta akan semakin rendah. Garisnya menurun dari kiri ke atas, kanan ke kanan bawah. Gradien positif ditunjukkan oleh kurva penawaran. Artinya, semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan akan semakin tinggi. Garisnya naik dari kiri bawah ke kanan atas. Kedua, ada kurva. Yang pertama, kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diinginkan konsumen. Kurva ini biasanya menurun ketika gradien negatif. Yang kedua, kurva penawaran menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen. Kurva ini biasanya naik ketika memiliki gradien positif. Selanjutnya ada definisi fungsi linear pada penawaran. Fungsi linear pada penawaran adalah representasi matematika dari hubungan antara harga barang yang bisa disebut juga P dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Bisa disebut juga dengan Q. Menggunakan persamaan garis lurus, fungsi ini biasanya menunjukkan bahwa produsen akan menawarkan lebih banyak ke barang ketika harga naik, dan sebaliknya sesuai dengan hukum penawaran. Rumus fungsi linear penawaran adalah Q sama dengan A tambah BP atau P sama dengan A tambah BQ. P bisa disebut juga dengan harga barang per unit. Q bisa disebut juga jumlah barang yang ditawarkan. A bisa disebut juga dengan konstanta atau titik potong sumbu vertikal. B disebut juga dengan kemiringan atau slope yang menilainya selalu positif karena hubungan antara harga dan jumlah penawaran berbanding lurus. Soal fungsi linear penawaran. Yang pertama, Vira sedang membuka usaha peralatan olahraga. Ketika pasar sedang ramai, ia menjual produk tas gunung seharga 140.000 untuk jumlah 20 unit. Jika Vira menjual 30 unit dengan harga 160.000, tentukanlah fungsi penawarannya. Jadi, sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu apa itu, berapa jumlahnya. Tulis diketahui Q1. Q1 itu bisa disebut juga dengan jumlah unit ya, jumlah unit yang pertama. Q2 itu untuk jumlah unit kedua. Q1 sama dengan 20, Q2 sama dengan 30. Kalau P1 itu bisa disebut juga harga pertama. Harga pertamanya 60.000, harga untuk yang keduanya itu 80.000. Jadi, cara penyelesaiannya dalam kurung Q kurang Q per 1 per Q2 kurang Q1 sama dengan dalam kurung P kurang P1 tutup kurung bagi P2 kurang P1 sama dengan Q kurang 20 per 30 kurang 20 sama dengan P kurang 60 bagi 80.000 dikurang 60.000 sama dengan Q kurang 20 dibagi 10 sama dengan Pi kurang 60.000 dibagi 20.000. 20.000 Ki
dikurang 400 sama dengan 10Pi kurang 600. 200 sama dengan 20Ki sama dengan 10P kurang 200. Ki sama dengan 0,0005 Pi kurang 10. Jadi bisa disimpulkan bahwa fungsi penawaran Vira adalah Ki sama dengan 0,0005 P kurang 10. Contoh soal yang kedua. Fungsi penawaran suatu barang adalah Ki sama dengan min 30 tambah 3P. Berapakah harga terendah agar produsen bersedia memproduksi? Diketahui fungsi penawaran sama dengan QS sama dengan min 30 tambah 3P. Di bawahnya min 30 tambah 3P lebih besar dari 0. 3P lebih besar dari 30. Kenapa tidak jadi min lagi? Karena udah pindah ke sisi sebelah kanannya, menggantikan 0. Di bawahnya lagi P lebih besar dari 10. Jadi harga terendah agar produsen bersedia memproduksi adalah 10. Selanjutnya penerapan fungsi linear permintaan adalah representasi matematis dari hubungan antara jumlah barang yang diminta Q dan harga barang P. Dalam bentuk garis lurus, fungsi ini menunjukkan bahwa perubahan harga akan menyebabkan perubahan jumlah yang diminta secara proporsional, di mana hubungan antara harga dan jumlah permintaan biasanya berbanding terbalik. Ketika harga naik, jumlah yang diminta turun, dan sebaliknya. Rumus fungsi linear permintaan Q sama dengan A kurang BP atau P sama dengan A kurang BQ. Untuk penjelasannya seperti sama yang sebelumnya, fungsi penawaran. Cuma yang membedakannya adalah di sini B-nya untuk selalu nilai yang negatif. Kan sebelumnya untuk penawaran nilainya selalu positif ya. Dan kalau di sini rumusnya dikurang bukan ditambah. Contoh soal linear yang pertama. Saat harga barang 20.000 per unitnya, permintaan surya berjumlah 2 unit. Namun ketika harga barang 18.000 per unit, maka permintaan surya menjadi 3 unit. Berapakah fungsi permintaan surya? Sebelum dijawab, kalian harus mencari tahu apa itu Q2 atau bisa disebut juga dengan barang yang dimintai kedua. P2 harga barang yang harga kedua. Q1 harga barang jumlah barang yang kedua. Yang pertama, P1 harga barang yang pertama. Jadi Q2 sama dengan 3, P2 18.000, Q1 sama dengan 2, P1 sama dengan 20.000. Caranya dalam kurung Q kurang Q1 tutup kurung dibagi dalam kurung Q2 dikurang Q1 tutup kurung sama dengan P kurang P1 tutup kurung dibagi P dalam kurung P2 dikurang P1 tutup kurung dalam kurung Q kurang 2 tutup kurung per 3 kurang 2 dalam tutup kurung sama dengan dalam kurung P kurang 20.000 tutup kurung dibagi 18.000 bagi kurang 20.000 dikurang 2.000 Ki sama dengan P dikurang 24.000. Di bawahnya Ki sama dengan 12 dikurang 0,0005 P. Dengan begitu, fungsi permintaan surya yakni Q sama dengan 12 kurang 0,0005 P. Apabila harga maks barang 16.000, maka Q sama dengan 12 kurang 0,0005 dalam kurung 16.000 sama dengan dapat 4. Jadi, Parsia bisa mendapatkan 4 barang dengan jumlah harga 16.000 satu barangnya. Contoh soal yang kedua. Ketika harga barang 16.000 per unit, permintaan raras sebanyak 18 unit. Namun ketika harga barangnya 14.000 per unit, maka permintaan raras menjadi 22 unit. Berapakah fungsi permintaan raras? Diketahui Q jumlah barang yang kedua adalah 22. Harga barang yang kedua 14.000. Harga barang yang pertama jumlah barang yang pertama 18 dengan harga 16.000.
Maka dengan cara Q dikurang jumlah barang pertama dibagi jumlah barang yang kedua dikurang jumlah barang 1 sama dengan P dikurang harga barang yang pertama dibagi harga barang yang kedua dikurang harga barang yang pertama. Q dikurang 18 dibagi 22 kurang 18 sama dengan P kurang 16.000 dibagi 14.000 kurang 16.000. Q dikurang 18 dibagi 4 sama dengan P kurang 16.000 dibagi min 2.000. 36.000 dikurang 2.000. Q sama dengan 4. P dikurang 64.000. 2.000 Q sama dengan Q sama dengan 4 P dikurang 100.000. Q sama dengan 50 dikurang 0,002 P. Jadi fungsi permintaan laras yaitu Q sama dengan 50 dikurang 0,002 P. Apabila harga barang laras 18.000, maka jumlah barang yang diterima laras adalah 14 biji atau 14 unit. Sekian dari saya, maaf bila tidak ada yang mengerti dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.